Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Syaifur Rahman dengan NIM 1906244 dari Pendidikan Teknik Elektro kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen keuangan pendidikan. Nah, langsung saja ke materinya. Keuangan merupakan salah satu sumber daya pendidikan yang dianggap penting. Keuangan diibaratkan tubuh manusia yang mati. Hidupnya ditentukan oleh sirkulasi darah dalam tubuh. Dan keuangan ini merupakan sumber yang langka dan terbatas, sehingga perlu dikelola agar dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen keuangan dalam dunia pendidikan berbeda dengan manajemen keuangan perusahaan yang berorientasi pada laba. Organisasi pendidikan dikategorikan sebagai organisasi publik yang nirlaba. Oleh karena itu, manajemen keuangannya memiliki keunikan sesuai dengan misi dan karakteristik pendidikan. Selanjutnya ada konsep manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu. Fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan dana dan mendapatkan dana, menurut Fuad Husnan. Dalam lembaga bisnis, tujuan manajemen itu mendapat keuntungan. Namun dalam lembaga nirlaba, tujuan manajemennya adalah kepuasan terpenuhinya kebutuhan. Selanjutnya, organisasi pendidikan sebagai organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik merupakan sebuah entitas yang memiliki keunikan tersendiri dan memiliki sumber daya yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan besar. Organisasi tersebut merupakan transaksi ekonomi dan keuangan, tetapi bukan untuk mencari laba, menurut Deddy Nordiawan. Sementara tujuan organisasi nirlaba, menurut Hank K.O. Emerson, adalah untuk layanan-layanan sosial tanpa maksud mengambil keuntungan. Dan jika terdapat kelebihan dari keuangan tersebut, akan digunakan untuk pengembangan layanan pada organisasi tersebut. Kelompok organisasi nirlaba terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, organisasi nirlaba publik atau Public Non-Profit Organization, diciptakan oleh komunitas formal dengan tujuan memberikan layanan kepada masyarakat. Mereka mempunyai sanksi hukum yang membolehkan untuk menarik pajak bagi sumber organisasinya. Contohnya, lembaga-lembaga pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Ciri organisasi sektor publik adalah dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial, dimiliki secara kolektif oleh publik. Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan. Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasional didasarkan pada konsensus. Yang kedua, organisasi nirlaba swasta atau Private Non-Profit Enterprise Unit diciptakan oleh kelompok yang memiliki perhatian pada jenis pelayanan tertentu, seperti pendidikan dan kesehatan di dalam masyarakat yang diselenggarakan atas dasar nirlaba. Sumber lembaga berasal dari bantuan sukarela atau sebagian atau seluruh sumber lembaganya. Selanjutnya ada penganggaran atau budgeting. Penganggaran merupakan proses kegiatan atau proses penyusunan anggaran atau budget. Anggaran ini merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang, yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu, menurut Nanang Fatah. Sedangkan menurut Thomas A. Jones, anggaran dapat diartikan sebagai rencana finansial untuk masa depan, biasanya untuk 1 tahun, tetapi dapat dalam periode waktu yang panjang maupun yang pendek. Sedangkan menurut Deddy Nordiawan, anggaran sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Selanjutnya ada karakteristik anggaran. Anggaran mempunyai dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan anggaran menggambarkan perolehan atau besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana, misalnya dari pemerintah, masyarakat, orang tua peserta didik, atau sumber lainnya. Sedangkan sisi pengeluaran menggambarkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk tiap komponen program. Selanjutnya ada fungsi anggaran. Menurut Deddy Nordiawan, fungsi anggaran adalah sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, dan alat motivasi. Prinsip-prinsip dan prosedur anggaran.
Prinsip penyusunan anggaran jika dikaitkan dengan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian, menurut Nanang Fata adalah adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen organisasi, adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran, adanya kepanitiaan dan analisis untuk menilai kinerja organisasi, adanya dukungan dari pelaksana dari tingkat atas hingga yang paling bawah. Sedangkan jika prinsip anggaran dikaitkan dengan peran dan fungsi anggaran sebagai pedoman bagi organisasi publik dan pemerintah adalah sebagai berikut. Otoritas oleh legislatif, komprehensif, keutuhan, non-discretionary apropriasi, periodik, akurat, jelas, dan transparansi. Sedangkan prosedur penyusunan anggaran adalah sebagai berikut. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Melakukan revisi usulan anggaran, persetujuan revisi usulan anggaran, dan pengesahan anggaran. Bentuk-bentuk anggaran. Yang pertama, anggaran butir per butir atau line item budget. Anggaran ini merupakan bentuk anggaran yang konvensional, namun banyak digunakan dan paling simpel. Dalam bentuk ini, setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori. Misalnya, gaji, upah, dan honor menjadi satu kategori. Kelebihan bentuk ini adalah lebih simpel, mudah dalam pengawasan pengeluaran biaya. Tapi kekurangannya tidak membantu dalam pengambilan keputusan, tidak dapat menunjukkan hubungan antara masukan program dengan keluaran, tidak bisa menganalisis untung rugi, lebih mengarahkan pada pembukuan dan tidak terhadap tujuan suatu program. Selanjutnya ada anggaran program atau program budget system. Bentuk anggaran ini dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program. Keuntungannya adalah mengorganisasikan sejumlah besar pengeluaran menjadi rencana yang logis dan konkret, merangsang perencanaan tahunan dan reevaluasi periodik dari pelaksanaan rencana, menghindari sentralisasi berlebihan di mana keputusan menumpuk di tingkat atas. Yang ketiga ada anggaran berdasarkan kinerja atau performance-based budget. Bentuk ini menekankan pada kinerja dan bukan pada keterperincian dari suatu alokasi anggaran. Anggaran berdasarkan hasil ini merupakan alat manajemen yang dapat mengidentifikasi secara jelas satuan dari hasil suatu program. Bentuk ini menuntut akuntansi yang teliti dan memproses data yang akurat. Dengan hal tersebut mengakibatkan sistem ini menjadi mahal, terutama bagi lembaga kecil atau lembaga berkembang. Selanjutnya ada PPBS atau SP4, Planning Program Budget System atau Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran. Bentuk ini dipopulerkan oleh Robert McNamara di Amerika Serikat. Bentuk ini merupakan kerangka kerja dalam perencanaan dengan mengorganisasikan informasi dan menganalisis secara otomatis. Ciri-ciri dari bentuk ini adalah perencanaan menggunakan pendekatan sistem, orientasi perencanaan pada pengeluaran, penganggaran didasarkan pada program yang telah diperhatikan. Keseimbangan antara ekonomi dan pengarahan harus diperhatikan berdasarkan prinsip perencanaan bawah atas atau bottom up dan atas bawah atau up down. Perencanaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan bergulir. Kelebihan bentuk ini adalah taksonomik, analitik, konsentrik, dan evaluatif. Sedangkan kelemahannya adalah kekeliruan mengakibatkan pemborosan sumber-sumber, seringkali mengakibatkan tujuan kualitatif yang sukar diukur. Kekurangan data atau informasi dapat mengakibatkan kesalahan penentuan prioritas, alokasi biaya, dan waktu penyelesaian suatu program. Yang terakhir ada anggaran berbasis nol atau zero-based budget. Untuk pembuatan anggaran ini adalah bahwa setiap aktivitas atau program yang telah diadakan di tahun-tahun sebelumnya tidak secara otomatis dapat dilanjutkan. Setiap aktivitas harus dievaluasi setiap tahun untuk menentukan apakah aktivitas itu akan diadakan tahun ini, melihat kontribusi yang diberikan terhadap tujuan organisasi. Proses dari anggaran nol adalah
membagi semua proses dari organisasi ke dalam unit-unit keputusan. Dasar untuk pembagian adalah aktivitas secara spesifik. Memilih cara yang terbaik untuk menyediakan jasa berdasarkan analisa biaya, manfaat, atau analisa lain. Menentukan pilihan atas beberapa unit organisasi sehingga didapat keputusan-keputusan tentang beberapa banyak jasa yang akan disediakan. Selanjutnya ada akuntansi atau accounting. Accounting adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan hasil kegiatan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan oleh Hank T. O. Emerson, accounting is a language used to describe the result of economic activities. Selain pendapat di atas, Arens dan Lockback juga berpendapat bahwa akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan penyajian informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Fungsi akuntansi bagi badan usaha dan masyarakat adalah menyajikan informasi kuantitatif tertentu yang dapat digunakan oleh pimpinan entitas ekonomi, baik pihak lainnya untuk mengambil keputusan. Tujuan sistem akuntansi ini adalah memastikan bahwa data keuangan dan transaksi ekonomi diinputkan secara tepat ke dalam catatan akuntansi, serta laporan-laporan yang perlu disajikan secara akurat dan tepat waktu. Selanjutnya ada komponen-komponen sistem akuntansi. Pertama ada bagian perkiraan atau akun. Bagian perkiraan adalah daftar masing-masing item, di mana pencatatannya dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu aktiva, utang, aktiva bersih, pendapatan, dan belanja. Selanjutnya ada buku besar. Buku besar mengklasifikasikan informasi pencatatan, di mana bagian perkiraan atau akun bertindak sebagai daftar isi buku besar. Selanjutnya ada jurnal. Jurnal digunakan untuk mencatat semua transaksi akuntansi sebelum diklarifikasikan ke dalam buku besar. Jurnal mengatur informasi secara kronologis dan sesuai dengan jenis transaksi. Selanjutnya ada buku cek. Buku cek menyajikan kombinasi jurnal dan buku besar. Sebagian besar transaksi keuangan akan dicatat melalui buku cek, di mana tanda penerimaan yang disetor ke dan dari saldo pembayaran akan dibuat. Selanjutnya ada auditing. Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang uang independen dan kompeten. Nah, jenis-jenis audit ini ada audit laporan keuangan, audit operasional, dan audit ketaatan. Nah, selanjutnya peran komite sekolah dalam keuangan sekolah. Peran komite sekolah tidak hanya sebagai mediator, kontrol, evaluator, dan yang menjembatani antara masyarakat dan sekolah. Dalam peraturan Mendikbud nomor 75 tahun 2016 menyatakan bahwa peran komite sekolah salah satunya adalah penggalangan dana untuk kemajuan sekolah, atau dengan kata lain, peran komite sekolah diperluas dan akuntabilitasnya diperketat. Di sisi lain, sistem yang ikut mengendalikan adalah dengan Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli yang bisa menjangkau sekolah agar tidak terjadi pungutan-pungutan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.